Jemaat yang sungguh Tuhan kasihi, Shalom. Selamat sore. Kita bersyukur boleh Tuhan perjumpakan kembali, terutama dalam ibadah menikmati kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Tangis yang berbeda. Dari kandang domba terdengar tangisan bayi mungil. Tanyaku, tangisan apakah itu? Mungkin aku tak mengerti, sebab aku masih kecil. Kata ayah dan ibuku, itu tangisan bayi Yesus yang lahir. Ternyata itu kisah kelahiran Yesus. Dari rumah sakit terdengar tangisan banyak orang. Tanyaku, tangisan apakah itu? Aku pun tak mengerti, sebab aku masih kecil. Kata kakakku, itu tangisan orang yang kehilangan keluarga. Ternyata itu peristiwa orang meninggal karena corona. Aku terdiam dan merenung tentang dua tangisan yang berbeda. Natal tahun ini sangat berbeda. Berbeda karena tidak seramai dulu. Tapi aku yakin Tuhan itu Immanuel. Dia selalu ada beserta dengan kita dalam keadaan apapun. Oh, datanglah Immanuel. Jemaat, saya jemput berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagi kamu sekalian, kasih karunia Sang Immanuel menyertaimu. Dan menyertaimu juga. Alam raya berkumandang. In excelsis Deo,
Sungguh kita mengagumi betapa karya Allah yang besar untuk umat manusia. Kita akan merenungkannya melalui nubuat dan penggenapan kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, Tuhan menyertai kita. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai ia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang Immanuel.
mengiringi prosesi penyalaan lilin. Lilin nyalakan di tengah dunia, bersinarnya menyatakan kemuliaan sorga. Wartakan pada dunia kabar sukacita, telah lahir Yesus penebus, juru selamat kita. Hai bintang indah Betlehem, kiranya sinarmu bawa harapan dan damai, bahagia di kalbu. Jemaat Tuhan, kami undang berdiri menyambut terang lilin yang telah sampai kepada kita. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap. Malam kudus, sunyi senyap,
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Dialah Sang Immanuel yang senantiasa beserta dengan kita. Kita pun telah diperkenankan menikmati terang-Nya. Namun seringkali kita masih senang dengan kegelapan. Seringkali ada abai dengan terang yang telah Dia berikan kepada kita. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan-Nya. Ya Allah, sepanjang tahun ini kami begitu menderita dengan situasi akibat pandemi COVID-19. Tak jarang kami melanggar kehendak-Mu, dan tak jarang pula kami mengabaikan protokoler kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai alat-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat yang ke-11. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Tetapi terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang yang tulus hati. Mazmur 97 ayat yang ke-11. Mari saudara-saudara kita persiapkan diri kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada perayaan Natal ini. Kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, oleh karena sungguh nyata kami alami, kami rasakan tuntunan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh merayakan Natal lagi, peristiwa kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau membuka, membaca dan merenungkan firman-Mu, untuk bersama-sama memahami dan menghayati makna peristiwa Natal itu. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami dapat mengerti makna firman Tuhan
memahami kehendak-Mu, menangkap maksud-Nya, dan mampukan kami untuk melakukannya, mentaatinya dalam kehidupan sehari-hari. Menolong hamba-Mu untuk menjelaskan firman-Mu ini menurut maksud dan kehendak-Mu saja. Biar firman-Mu sungguh berbicara kepada kami, mengubah kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, oleh karena kami semua telah sedia mendengarkan Engkau, mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca dan renungkan bersama berdasarkan bagian Alkitab yang disiapkan dalam membangun jemaat, Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Itulah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sampai situ pembacaan kita. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan, kalau menghayatinya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan selamat Natal, selamat merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, baik kepada saudara-saudara yang ada dalam gedung gereja ini, maupun saudara-saudara yang ada di rumah, atau dimanapun saudara berada mengikuti ibadah ini. Selamat Natal kepada saudara semua. Dalam suasana sukacita kita merayakan Natal ini, kita akan membaca, kita akan merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca bersama tadi. Lukas 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Dengan tema kemuliaan bagi Allah dalam palungan. Tentu kaitan dengan tema nasional pada tahun ini, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Kemuliaan Allah dalam palungan. Saudara-saudara, apa yang segera muncul dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata kemuliaan? Kamalaabiran. Sudah pasti pikiran kita tertuju kepada hal yang tinggi-tinggi, pangkat, martabat yang tinggi, jabatan, kebesaran, kehormatan, pokoknya yang hebat-hebat kalau kita bicara soal kemuliaan. Maka sudah tentu kita sulit membayangkan bagaimana mungkin kemuliaan datang dari palungan. Atau bagaimana mungkin kita bicara kemuliaan Allah dalam palungan? Mungkinkah kemuliaan datang dari palungan? Apa sih palungan? Kalau kita menghubungkan dengan konteks masyarakat Yahudi yang pada waktu itu sedang menantikan kedatangan Mesias, bahkan sampai hari ini
orang Yahudi masih menantikan Mesias. Mesias dalam pandangan orang Yahudi akan datang dengan segala kebesaran, kekuasaan, kedikjayaannya. Kenapa? Karena Mesias akan mengusir musuh-musuh orang Israel. Jadi Mesias adalah orang yang hebat. Itulah Mesias dalam kemuliaan menurut pandangan orang Yahudi. Karena itu saudara-saudara, jelas berita tentang kelahiran Yesus di mana Sang Juru Selamat dunia ini lahir di kandang Bethlehem sulit diterima oleh logika berpikir seorang Yahudi. Tetapi walaupun demikian, inilah yang dilakukan oleh Allah. Karya penyelamatannya dikerjakannya melalui palungan di kandang Bethlehem. Sang Juru Selamat dunia dibungkus dengan lampin dan dibaringkan dalam palungan. Penginjil Lukas mulai dengan menceritakan bahwa peristiwa kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat dunia ini terjadi pada waktu Kaisar Augustus mengeluarkan sebuah perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh negeri, di seluruh dunia. Dan waktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Dua tokoh ini disebutkan, ayat 1 dan ayat yang kedua. Penginjil Lukas mau menyaksikan bahwa peristiwa lahirnya Sang Kristus Juru Selamat dunia adalah sebuah peristiwa dunia, peristiwa sejarah dunia, peristiwa historis, benar terjadi. Dan jika melihat lebih jauh, Lukas sedang memperhadapkan dua tokoh, yaitu Kristus dan Kaisar. Memperhadapkan Kaisar Agustus dengan Yesus. Kaisar Agustus dengan segala kebesarannya yang juga diterima dan disembah sebagai dewa dan bahkan dianggap sebagai juru selamat. Maka Lukas menyaksikan bahwa bukan Kaisar Juru Selamat dunia, Juru Selamat sejati akan lahir di Bethlehem, dibaringkan dalam palungan. Berdasarkan perintah Kaisar Agustus, maka Yusuf dan Maria sebagai warga masyarakat yang patuh kepada pemerintah, kepada anjuran pemerintah, berangkat dari Nazaret Galilea ke Bethlehem Yudea, kota Daud, karena Yusuf berasal dari keturunan Daud. Jarak antara Nazaret dan Bethlehem cukup jauh, kira-kira 150 km jauhnya. Dengan segala risiko perjalanan, baik itu terik matahari yang panas, debu, bahkan kekurangan minum, kekurangan makanan. Terlebih Maria dalam keadaan mengandung, dalam keadaan hamil tua. Bisa dibayangkan bagaimana beratnya perjalanan yang mereka tempuh. Ini perjalanan bisa ditempuh 4-5 hari. Kedatangan mereka di Bethlehem adalah dalam rangka memenuhi nubuat Nabi bahwa Mesias akan dilahirkan di Bethlehem. Begitu kesaksian Mika 5 ayat 1, bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem, di kota Daud. Begitu tiba di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ayat 6-7. Maria melahirkan anaknya yang sulung, dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Rupanya mereka datang belakangan. Boleh dikatakan datang terlambat.
Orang banyak sudah duluan memenuhi semua kamar di rumah penginapan Bethlehem. Maka Lukas mengatakan, tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tidak ada tempat bagi mereka. Itu berarti bahwa mereka ditolak. Kehadirannya ditolak. Maka Maria melahirkan anaknya yang sulung di kandang, dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Kain lampin dan palungan menjadi tanda pengenal yang diberikan oleh malaikat kepada para gembala di padang Efrata. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, itu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Lukas 2 ayat yang ke-12. Menjadi tanda pengenal kain lampin dan palungan. Dan tidak susah mereka mendapatkan. Karena tidak ada orang lain yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan di Bethlehem. Mengapa juru selamat lahir di kandang hewan, dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan? Mengapa anak Allah dibaringkan dalam palungan? Ya, harus ditegaskan saudara-saudara bahwa bukannya Allah Bapanya tidak sanggup menyediakan segala kemewahan bagi anaknya. Apa yang Bapaknya tidak bisa lakukan? Ia bisa menyediakan tempat kelahiran di istana yang megah, di ranjang emas, dan sebagainya kemewahan. Tetapi inilah yang dipilih oleh Allah, lahir di palungan, dibungkus dengan lampin, dibaringkan di dalam palungan. Kain lampin dan palungan menjadi tanda bahwa Allah memilih jalan kerendahan. Bahwa Allah memilih kesederhanaan, jalan kemiskinan, kepapaan, bahkan penderitaan. Agar ia bisa bertemu, bahkan merangkul seluruh umat manusia. Kaum gembala dan orang Majus dari timur datang menyembahnya. Para gembala mewakili orang-orang kecil miskin, dan orang-orang Majus mewakili kaum terpelajar, kaum konglomerat, orang-orang besar. Bisa dibayangkan kalau ia lahir di istana, kaum gembala tidak mungkin akan datang menyembahnya. Allah memilih jalan kesederhanaan, kerendahan, kemiskinan, kepapaan, bahkan penderitaan sebagai wujud solidaritasnya dengan umat manusia. Ia ikut merasakan semua yang dirasakan oleh manusia. Ia masuk ke dalam kenyataan hidup manusia yang telah jatuh ke dalam dosa sekalipun ia tidak berdosa. Bahkan pada akhirnya berkorban di kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa. Allah melakukan semua itu karena begitu besar kasih-Nya bagi dunia ini, sehingga memberikan anak tunggalnya. Demikian kesaksian Yohanes 3 ayat 16. Dengan pengorbanannya ia telah menyelamatkan kita dan menjadikan hidup kita bernilai, menjadikan hidup kita berarti berharga. Bernilai berarti berharga oleh karena pengorbanannya. Pengorbanannya mengubah kita. Pengorbanan yang telah dimulainya di palungan di Bethlehem sampai puncaknya di bukit Golgota.
Inilah berita Natal kepada kita pada malam hari ini. Bahwa melalui palungan Allah telah datang menjumpai kita dan menyelamatkan kita manusia berdosa. Ini juga berarti bahwa Ia datang menjumpai kita dalam hidup kita masing-masing, menjumpai kita dalam setiap situasi dan keadaan hidup kita masing-masing. Ia menjumpai kita dalam kenyataan-kenyataan, pergumulan-pergumulan dan masalah-masalah hidup kita yang sedang kita hidupi, yang sedang kita alami, yang sedang kita rasakan. Ia merasakan rintihan dan tangisan kita karena berbagai tekanan-tekanan hidup, karena penderitaan, atau karena penyakit dan lain sebagainya. Termasuk dalam rangka kita menghadapi COVID-19 masih menjadi pergumulan berat bagi kita, di mana makin banyak orang terpapar dan berbagai dampak lain yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini. Berita Natal malam hari ini menegaskan kepada kita bahwa kita tidak perlu takut terhadap virus ini. Kita tidak perlu takut. Tetapi sekaligus juga kita punya panggilan, tugas panggilan, bahkan panggilan iman. Kita harus mengatakan ini panggilan iman. Untuk berjuang memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini. Dengan cara yang sederhana sekali. Hanya diminta berdisiplin melakukan protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, atur jarak. Itu saja, sederhana sebenarnya. Tapi banyak orang masa bodoh. Dan dia tidak tahu bahwa ia mengorbankan dirinya atau mengorbankan orang lain. Inilah tugas kita. Tugas kita untuk memutus mata rantai perkembangan COVID-19. Mari kita menjadi contoh dan teladan bagi warga masyarakat secara luas. Jangan masa bodoh. Sekali lagi, berita Natal memberikan semangat sukacita kepada kita untuk tidak takut menghadapi apapun. Tetapi berita Natal ini juga sekaligus meminta kita bertanggung jawab untuk berjuang secara bersama, memutus mata rantai penyebaran virus berbahaya ini. Kita berdoa memohon penyertaan Tuhan sambil laksanakan tugas kita berdisiplin, mentaati protokol kesehatan. Sederhana saja yang diminta dari kita. Tetapi ketaatan kita melakukan ini akan sangat membantu memulihkan situasi dan keadaan. Sang Immanuel, kita yakini akan terus bersama dengan kita, menyertai kita sepanjang kehidupan kita. Sang Immanuel artinya Allah terus bersama dengan kita. Ia akan terus menyertai kita dalam situasi dan keadaan apapun dalam kehidupan ini. Seberat apapun situasi kehidupan yang kita hadapi, Ia akan terus hadir bersama dengan kita. Kepastian penyertaannya juga disampaikan oleh penginjil Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Menjadi manusia berarti masuk kenyataan hidup kita, masuk kenyataan hidup manusia dan tinggal bersama kita. Kata diam berarti tinggal menetap bersama dengan kita. Immanuel berarti Allah tinggal menetap bersama dengan kita. Ia menyertai kita, Ia tinggal menetap bersama dengan kita. Tidak untuk sementara.
tetapi selamanya Ia bersama-sama dengan kita. Syaratnya saudara-saudara untuk mengalami dan merasakan kehadirannya adalah dengan jalan menyediakan tempat baginya, menyediakan tempat di mana Ia akan lahir dan tinggal bersama dengan kita. Kristus Sang Juru Selamat dunia itu telah lahir, tetapi apakah ada tempat baginya? Ini makna lain dari perenungan Natal kita. Bernatal berarti kita menyediakan tempat baginya. Ini masalah kita karena kita terus-menerus dengan penuh sukacita merayakan Natal, tetapi Natal tidak berbekas dalam hidup kita. Oleh karena kita tidak menyediakan tempat, tidak memberi hati kita, tidak memberi hidup kita untuk menjadi tempat di mana Kristus lahir, tinggal, dan menyertai kita dalam perjalanan kehidupan kita. Dengan berita Natal hari ini, kita tidak ada alasan untuk ragu, khawatir, apalagi takut menghadapi kehidupan kita. Mari melangkah dengan pasti memasuki masa depan kehidupan kita. Karena keyakinan bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita, Sang Immanuel itu bersama dengan kita, tinggal diam bersama dengan kita, menyertai kita. Selamat Natal untuk kita sekalian. Amin. Mari bersama saudara-saudara kita masuk dalam saat teduh. Kita bersama merenung, kita bercermin dari firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama. Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Adakah Kristus yang lahir, yang dibaringkan di palungan, sungguh telah mendapat tempat di dalam hati dan kehidupan kita? Adakah Ia menjadi andalan kita dalam perjalanan kehidupan ini? Bahwa Ialah satu-satunya yang kita harapkan, menyertai, menolong kita, karena Dialah Sang Immanuel. Mari kita naikkan doa Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah jangan bawa membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskan kami daripada jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, apa yang tersembunyi telah dibukakan bagi kita. Dia Sang Immanuel telah hadir bagi kita. Oleh sebab itu layaklah kita mengucap syukur berdasarkan firman Tuhan dari Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Siapa gerangan Sang Raja? Siapa gerangan Sang Raja yang telah lahir, ikut petunjuk para malaikat, lekaslah cari Sang bayi di balungan, dibungkus lampin
Saudara, kita siapkan diri kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Kami kembali tunduk diri di hadapan hadirat-Mu Tuhan, seraya mengangkat pujian dan ucapan syukur kami kepadamu untuk kesempatan yang begitu indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami berkumpul bersama merayakan hari kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus pada malam atau petang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berita Natal yang telah kami dengarkan bersama, bahwa Engkau memilih jalan yang berbeda dengan yang dipikirkan oleh manusia. Engkau memilih kesederhanaan, kerendahan, kemiskinan, kepapaan, bahkan penderitaan. Engkau masuk ke dalam kenyataan hidup kami manusia. Engkau datang menjumpai kami, merangkul kami, dan menolong kami dari kenyataan hidup kami sebagai orang-orang yang telah divonis binasa oleh Allah karena dosa-dosa kami. Kami bersyukur oleh karena berita Natal ini kembali meyakinkan kami bahwa Ia telah berkorban menyelamatkan kami dari kebinasaan karena dosa-dosa kami. Dan selanjutnya Ia tinggal bersama dengan kami, menyertai kami, menjadi Immanuel, diam bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk kepastian bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau terus hadir bersama dengan kami. Kiranya ini menjadi kekuatan kami dalam menjalani kehidupan, memberi semangat dan sukacita dalam menghadapi setiap kenyataan hidup, tantangan-tantangan dan pergumulan kehidupan. Kami berdoa bersama Tuhan, mendoakan saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan banyak hal. Saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, kami doakan hamba-Mu Pendeta Musa Salusu, Ketua Badan Penggerak Sinode Gereja Toraja, bersama dengan banyak saudara kami, keluarga-keluarga kami, rekan-rekan kami, sesama kami yang sedang dirawat karena sakit. Tuhan, Engkau dengarkan doa-doa mereka, seruan-seruan pengharapan mereka kepadamu. Kami berdoa bersama untuk para orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang secara fisik tidak mampu lagi, tetapi biarlah iman mereka terus semangat menyanyikan pujian untuk Allah. Oleh karena Allah terus hadir menuntun mereka dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan di sorga, kami berdoa bersama untuk seluruh program pelayanan di tengah-tengah jemaat. Engkau berkati Tuhan, berkati para hamba-Mu, pendeta, penatua, diaken, pengurus OIG yang Engkau panggil melayani. Memberkati setiap kami dalam perjuangan kehidupan masing-masing, dalam pekerjaan kami, dalam usaha dan perjuangan masing-masing. Kiranya Tuhan menolong kami. Bapa di sorga, kami berdoa bagi anak cucu kami semuanya. Tuhan, Engkau berkati mereka
dalam menjalani kehidupan, dalam perjuangan mereka menuntut ilmu. Kiranya anak-anak kami semua dapat berhasil oleh karena tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Ya Tuhan di sorga, kami bawa ke dalam tangan-Mu pemerintah kami, bangsa, negara, dan Indonesia tercinta ini. Pemerintah kami di kabupaten ini, Tuhan Engkau berkati. Berkati pemerintah kami untuk melaksanakan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Terutama Tuhan, dalam situasi sekarang ini, kami masih bergumul dengan COVID-19 yang membawa dampak yang luar biasa, baik dampak penyakit maupun juga dampak ekonomi dan berbagai dampak yang lain. Tuhan, Engkau berkati kami dan menolong kami, menyadarkan kami untuk melakukan tugas kami untuk mematuhi protokol kesehatan. Berkati kami semua Tuhan, baik yang kami yang hadir dalam gedung gereja di sini, pun anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini dari rumah, pun dari tempat-tempat yang lain. Tuhan, Engkau kiranya memberkati kami semuanya dan memberkati seluruh kerinduan dan harapan-harapan kami, mengerahkan semuanya sehingga semuanya mengarah kepada hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami bawa seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mohon ampun atas segala dosa kami, menyambut doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, dalam sukacita menyambut Sang Immanuel, saya jemput kita berdiri menyatakan kerinduan kita menyiarkan Immanuel itu kepada semua orang melalui pujian Hai Siarkan di Gunung. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu Kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pergilah dan nikmatilah kehadiran Sang Immanuel dalam hidupmu, dan percayalah Dia akan terus memberkati engkau. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kembali kita saling menyemangati Hai Siarkan di Gunung, kelahiran Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih.
Silahkan bersyukur melalui waktu teduh. Demikian ibadah Natal pada sore hingga malam hari ini. Terima kasih. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.